Siapakah? Oh, ada depannya siapakah nih? Kalau siapakah pasti orang. Oke, pertanyaan kedua. Masih ada 50 pertanyaan. Jadi Torino. ya, pertanyaan dilemparkan gading siapa di? Gue setuju bahwa Gue nggak setuju. Oke. nggak setuju. Menurut gue Nggak setuju. Setuju. Kalau nggak setuju lah. Pertanyaan kedua, Conte atau Allegri? Allegri. Dan atau Pirlo? Zidane. Oke. Halo teman-teman Suara Juventini. Kali ini kita mau bikin konten yang sederhana aja dan yang lebih rileks. Biasanya kita selalu mengulas menginformasikan tentang Juventus. Kali ini kita tetap dengan tema Juventus, cuman kita mau agak sedikit variasi nih. Kita mau bikin tentang kuis di mana kita mau menguji apakah Anda benar seorang Juventini? Dan Adi nih kan sering menghujat Allegri nih. Jangan-jangan dia sebenarnya bukan Juventini lah. Aduh. Apakah dia benar Juventini? Nah, kita mau bikin kuis pertanyaan yang gampang banget. Kalau nggak bisa dijawab nih patut dipertanyakan nih ke Juventinian ini. Terus kita mau ngikutin karena kita lagi mau jadi calon presiden dengan ada debat-debatan. Dan Juventini juga soal Juventini mau juga bikin nih yang namanya debat Juventini. Ya terpanas nih Andar melawan Adi. Siapakah yang paling Juventini di sini? Nanti gua kasih tahu peraturannya. Gua adalah panitianya, orang dalamnya. Tergantung sogokan dari kalian. Karena kunci kesuksesan adalah orang dalam. Oke. Yang ketiga adalah pilihan cepat ya, bisa hanya dijawab dengan 2 detik. Waduh. Kayak sempat mikir pokoknya. 2 detik pilihannya, mana yang paling terbaik buat teman-teman. Oke, jadi ada 3 sesi. Siap. Gimana? Siap nih? Siap berdebat dengan Adi? Anda siap. Jangan kumpul ya. Oke, mereka nggak gua briefing, jadi mereka nggak tahu pertanyaan gua kali ini. Oh ya, untuk kuis. Masih segel. Peraturannya untuk kuis harus ada belnya. Karena ini pertanyaan lempar dan kalian harus cepet-cepetan bunyiin bel. Belnya itu nggak ada. Jadi belnya itu harus pakai bunyi suara dari mulut kalian. Nah, kira-kira lu Dan, bunyi apa nih? Suara apa nih? Lu kira-kira apa nih, Di? Buat tweet. Tweet. Gimana tes dulu belnya? Tweet. Gitu. Tweet sekali gitu ya? Tweet. Iya. Oke. Lu apa? Belnya? Woi. Oh, woi. Enggak. Yang lain. Allegri. Enggak, yang lucu. Apa? Tahu gua. Kikiu gitu. Kikiu ya. Kiu. Oke. Tadi gimana bunyi belnya? Tweet. Kikiu. Jadi ketika gue melemparkan pertanyaan buat kalian berdua, kalian harus bunyikan bel dulu, baru bisa jawab. Bagi yang tidak membunyikan belnya, dia tidak bisa menjawab. Oke? Semangat? Semangat. Oke, kita mulai. Kuis pertama, gampang banget. Ya, harap di sini fokus. Kalau nggak fokus, nggak bakal bisa jawab. Siapakah? Oh, ada depannya siapakah nih? Kalau siapakah pasti orang. Pemilik nomor 21 setelah Pirlo. Tweet. Waduh. Oke, Anda dulu. Fagioli. Benar? Nah. Oke, pertanyaan kedua. Masih ada 50 pertanyaan. Jadi Gaspol. harus siap. Gaspol. Ya. Lu fokus nih, lu kayak nggak fokus nih Adi nih. Dia mati. Makan dulu makanya di. Aduh. Oke. Miretti nih. Miretti seru nih. Ini Miretti disuruh keluar nih di Juventus nih. Miretti golin perdana VS siapa? Ya, gampang banget. VS siapa Miretti? Ya, siapa? Torino. Ya, pertanyaan dilemparkan gading siapa di dalam waktu 5 detik. 5 4 3 2 Fiorentina. Pada gak suka Miretti lu pada berdua, lu kasihan. Ayo jawab dong.
serius banget nih. Suka lupa gue. Mau kasih makan, bro. Ada makanan nggak? Kasih dulu. Kali ini lu harus jawab lu. Dulu makanya lu bilang aja dulu, "Tuit," gitu. Ntar jawabnya belakangan. Oke, pertanyaan ketiga. Nomor punggung. Wah, nomor punggung nih. Ya, lu sering beli jersey, lu kalau nggak tahu mana riset deh. Lu mah ngapain beli jersey banyak-banyak? Nomor punggung Buffon selain nomor 1 berapa? Nah, lu dulu. 78. Berapa? 78. 78. Tet. Berapa? 7. Yo. Gila apaan sih? Sama buntut kali. Udah, 77. Anda betul 2. 2 poin. Oke. Ya. Pertanyaan keempat dari 38 pertanyaan. Mundur. Oke. Ya. Ini gampang banget nih. Gampang banget. Terakhir Juventus juara. Terakhir Juventus juara nih. Ini gampang banget tuh. UEFA tahun berapa? QQ. Oke, berapa? 96. Tet, UEFA Cup tuh Europa Liga, bukan UCL. Oh, itu gampang Anak banget. baru gua. Oh, gampang banget tuh. Silakan Adi. Lu harus betul dong nih. 90-an. Iya, 9. Aduh, belum balik lagi. 90 sehabis 91. 92. Yeah, benar. Luar biasa. Wah, kok langsung dong. Peserta harus bisa jawab. Kasihan masih nggak bisa jawab. Masih 21. Oke, jadi 21 untuk kuisnya. Sekarang pertanyaan ke 5 dari 60 pertanyaan. Oke, nomor 5 pertanyaannya adalah tidak ada. Jadi kuisnya hanya 4 pertanyaan. Jadi yang menang adalah Andar, luar biasa dengan skor 2-1. Luar biasa. Mantap. Lu kayaknya Real Madrid lu. Juve. Hadiahnya Hydro Coco. Hadiahnya Hydro Coco. Terima kasih. Wih, hadiah karena menang kuis real. Jadi follower Andar adalah benar bahwasannya ada Juventini. Tapi lu berdua kagak tahu lu Miretti golin lawan apa lu? Aduh, kasihan banget Miretti. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jarang kelihatan di lapangan. Lu Torino. Lu tadi nggak jawab sama sekali malah. Nggak tahu lu ya, nggak peduli juga sih. Soalnya biasa pemain baru tuh suka golin lawan Torino. Iya. Iya kan? Yang golin Torino tuh si Gatti. Locatelli, Gatti, Bremer. Oke, kita lanjut ke session kedua. Wah, session kedua nih session yang lumayan pamungkas nih ya. Sesi 2-nya adalah tentang debat. Wah, peraturannya gini debat. Prinsip dari debat yang diadakan soal Juventini adalah melawan hati nurani. Jadi sebenarnya hati nurani kalian setuju, bisa saja menjawab tidak setuju. Itu prinsip pertama, melawan hati nurani. Yang kedua, prinsip debat ini adalah harus tidak sepaham atau harus tidak setuju dengan sesama peserta. Jadi misalkan gue lempar satu pertanyaan nih, Andar bilang setuju, Adi harus nggak setuju, harus begitu. Jadi nggak boleh setuju. Namanya juga debat. Harus gontok-gontokan ya. Ya pokoknya harus nggak setuju aja. Oke. Dan setiap menjawab harus didepankan kalimat setuju atau tidak setuju. Sip. Gitu. Jadi nggak boleh nih, misalkan lu mau jawab langsung nyonocos nggak boleh. Jadi lu harus ada kalimat depannya dulu. Minum dulu. Oke. Gue setuju, gue nggak setuju. Lu minum dulu. Nah ini udah lemes banget pas quiz lu. Nah ini kali kayak sessionnya Adi nih kayak debat nih. Oke, ada 30 pertanyaan debat. Ya, 30 pertanyaan debat. Oke, debat pertama, yang pertama ya. Nah, nanti gue bisa lempar antara lo berdua. Materi pertama dari debat ini adalah bila Allegri nih ya. Bila Allegri dengan pemain jago-jago, misalkan pemainnya Allegri itu jago-jago semua, ada Bellingham, ada Modric, pokoknya semuanya jago lah. Pokoknya ada Osimhen, ada Harry Kane. Satu tim semuanya pemain Allegri jago. Apakah kalau pemain Allegri jago 11 orang itu, Allegri akan bermain agresif atau tetap pragmatis? Nah, kalau dari Anda setuju atau tidak setuju? Akankah pragmatis atau Oke. Gue setuju bahwa Allegri akan tetap jadi Allegri, Kutomoso is.
way of life. Oke, jadi setujunya adalah pragmatis. Tetap kutu musuh. Oh, oke, gimana? Berdebatkan. Lu coba, lu membela Allegri sekarang. Aduh. Gini. Gua nggak setuju gini. Nggak setuju dulu dong, Ya, Mila. gua nggak setuju. Oke. Gini. 2 kali final UCL itu dengan pemain bintang loh. Oke. Dan sekarang kan 0 trofi karena tanpa pemain bintang yang selevel Pirlo, selevel Ronaldo, selevel Tevez, selevel ya backnya nggak ada trio BBC. Sekarang backnya trio Brazil yang di Eropa pun masih kelas menengah gitu. Jadi emang no pemain bintang, no trofi buat Allegri. Nah, gimana lu menanggapi no pemain bintang, no Allegri? Lu setuju nggak dengan dia? Nggak setuju. Menurut gua siapapun pemainnya, Allegri itu kutu musuh. Mau fan football, mau yang main anak umur 9 tahun, tetap disuruh begitu sama Allegri. Karena ya itu way of life-nya Allegri. Tapi kan kata Adi kan nyampe final UCL. Iya, tapi tetap dengan foto musuh pragmatisnya mau siapapun yang main, nggak lihat umurnya, nggak lihat kebintangannya, ya mainnya begitu sama. Oke. Tidak ada pengaruhnya siapapun yang main, tetap kutu musuh. Oke. Dan terakhir, setuju apa tidak setuju? Yang nggak setuju lah, lo lawan Madrid bisa main tiki taka lo di semifinal leg pertama UCL. Jarang lo Allegri main tiki taka. Allegri kan mainnya ya seperti yang kita tahu. Tapi emang gue setuju bahwa kalau dia tetap kurtu musuh tergantung sama pemainnya. Kalau pemainnya jago-jago ya bisa dong main lebih proaktif, nggak harus main bertahan total mulu kan. Jadi pemain akan sangat bergantung sama taktikal Allegri nanti gitu. Oke. Catat, Allegri sering menghujat dihujat Adi, sekarang Adi membela Allegri. Jadi pengacara Allegri. Pengacara Allegri. Oke, itu debat sesi pertama lumayan panas. Andar tetap ngotot, ya karena memang debat begitu. Jadi harus tetap ngotot jawabannya, nggak boleh berubah. Pokoknya harus dijawab terus. Namanya juga debat. Oke, nomor kedua, maksudnya pertanyaan kedua dari 76 pertanyaan. Ya, ini debatnya harus siap nih. Bisa semalam suntuk kita di berdebat ya. Ibrahimovic. Nah, Ibrahimovic pernah main Juventus. Lu suka Juventus tahun berapa? 2002. Nah, udah lihat Ibrahimovic. Gua suka Juventus zaman Dybala, belum lihat. Bohong banget. Ibrahimovic. Siapa? Ya, ntar dulu pertanyaannya. Apakah dia layak disebut legend atau tidak? Karena alasannya pada saat 2006 Ibrahimovic meninggalkan Juventus di saat Juventus lagi terdegradasi. Tapi di hari-hari berikutnya atau di akhir-akhir tahun-tahun ini, Ibrahimovic sering mengatakan bahwa Scudetto yang diambil pada saat Calciopoli adalah tetap milik Juventus. Apakah Ibrahimovic layak dibilang legend ataukah tidak? Adi gimana? Wah, gue gak setuju. Karena pindah ke rival di saat lagi kondisi tim lagi terpuruk, itu nggak termaafkan, nggak bisa kalau pemain gitu. Lo meninggalkan ketika pemain-pemain bintang lain, seorang kapten aja rela bermain di Serie B, lo rela pindah ke rival. Kalaupun lo mau pindah, jangan pindah ke rival yang dimana rival itu jadi punya kekuatan yang dimana mereka bisa treble winner pas dia masuk gitu ya. Jadi emang cikal bakal dia pindah ke rival itulah kekuatan si tim sebelah itu yang dia treble sampai sekarang gitu loh ya, jadi kebanggaan. Jadi emang bagi gua Ibra bukan legend, cuman pemain Juventus yang datang sebagai tentara bayaran doang. Oke, ya jawabannya tadi seperti di depan harus kontra. Jadi gimana jawabannya? Nggak setuju lah. Oke. Gila, Zlatan is a legend. Juventus legend. Oke. Melawan hati nurani nih kayaknya. Ya, gue serius. Ibrahimovic itu legend karena apa? Sampai dia pensiun pun, dia nulis buku, dia tetap belain Surampo. Perkara dia keluar dari Juventus, dia kan waktu itu bocah, anak muda dari Swedia, belum punya duit. Cari duit ya otomatis cari duit, nggak bisa dibandingin sama Del Piero yang udah jadi bintang, Buffon jadi bintang, Camoranesi jadi bintang, Trezeguet jadi bintang. Bocil, namanya bocil salah memilih jalan hidup itu biasa. Tapi ketika dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu benar, bahwa Scudetto itu dia menangkan di lapangan dan dia mengaku itu bangga dengan itu, he's a legend. Ibrahimovic juga legend. Oke. Setuju kalau lo nggak bisa jawab lo kalah lo. Kalau dia bocil, dia masih bocil. Ingat dia punya agennya kan ya mata duitan. Agennya yang ngarahin dia. Agennya nyariin dia klub besar. Agennya nggak bakal mau pemain sehebat Racing Star Ibrahimovic main di Serie B.
ya nggak mungkin lah calon pemain hebat mainnya di Serie B. Kan bukan gila, nggak mungkin. Jadi gue nggak setuju karena sampai kapanpun pemain yang pindah ketika tim lagi susah itu tentara bayaran mentalnya. Oke, jadi karena dipengaruhi agen. Apakah pengaruh agen ini benar-benar membuat Ibra menjadi memang bukan mental pemain bintang, itu pemain bayaran, apa mental pemain bayaran? Gimana? Ya, kan, Gak setuju dulu dong. Iya, gak setuju. Karena Ibrahimovic itu emang legend. Kadang orang tuh di pilihan hidupnya salah, jatuh, masuk lubang. Tapi ketika dia at the end dia mengakui kesalahannya ataupun dia mengakui bahwa dia menangkan itu dan dia membela dan dia tidak ngejelek-jelekin Juventus ketika dia udah pensiun, ya masuk checklist legend Juve. Oke, jadi semuanya masih tetap dengan argumen yang sama karena ini Ibrahimovic legend, Adi tentara bayaran. Oke. Anda di pihak mana? Ibrahimovic apakah legend ataukah tentara bayaran? Legend Juve. Oke, itu mengenai Ibrahimovic. Ya, makin panas kita ada di debat yang ketiga dari 103 pertanyaan. 103 pertanyaan. Kali ini untuk pertanyaan ketiga kalian sweet dulu biar gua tidak harus menentukan siapa yang gua kasih. Kenapa nih Jepang? Ya, sweet. Apa? Enaknya apa? Mau sweet apa? Jepang aja lah. Jepang. Jepang. Jepang ini ya. Sweet aja Bang. 3, 2, 1. Jepang apa begini? Oke. Siap. Oke. Satu, dua, tiga. Sama lagi 1, 2, 3. Oke, Adi dulu yang ditanya ya. Jadi lu, kalaupun pertanyaan ini tidak sesuai dengan hati nurani lu harus kontra, Dar. Mampus lu, Dar. Mudah-mudahan Adi menjawab yang sesuai dengan hati nurani lu nanti jawabnya ya. Del Piero. Waduh, Del Piero nih. Ya, kebanggaan kita semua. Itu Rossi legend. Ya, pertanyaan gua bukan Del Piero apakah legend atau tidak. Itu mah gampang. Del Piero bila menjadi pelatih. Del Piero bila menjadi pelatih, setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau punya license-nya. Jadi ada notisnya. Gue setuju kalau dia punya license kan dia udah UEFA dia. Dan kalau sebagai pelatih di tim mana dulu? Apakah di tim harus langsung Juventus utama? Langsung Juventus. Gue rasa butuh belajar dia. Tapi gue setuju kalau jadi pelatih Juventus masa depan pengganti yang pelatih yang katrok yang sekarang ini gitu loh. Gue setuju kalau pelatih Juventus masa depan gitu loh. Tapi nggak sekarang juga. Oke, jadi lu setuju ya? Kalau Del Piero jadi pelatih. Oke. Andar harus dijawab. Del Piero nggak setuju lah. Oke. Gila loh. Gaji pelatih itu kecil. Del Piero tuh udah ketajiran. Buat apa jadi pelatih? Oke. Jadi gue nggak setuju Del Piero jadi pelatih. Del Piero tuh jadi ini aja, jalan-jalan ke Jakarta, ketemu kita, ngisi surat Juventus ini aja udah gitu daripada jadi pelatih. Ya kebanyakan duitnya, nggak perlu dia jadi pelatih. Oke. Jadi gue Del Piero jadi pelatih itu gue nggak setuju. Oke, kata Andar nggak perlu ditarik ke Juventus. Tapi dengan situasi Juventus saat ini perlu seorang mental juara. Lu gimana? Tetap dengan setuju lu atau tidak setuju? Apa ada argumen lain? Setuju lah, tetap menjadi pelatih karena Juventus kan butuh orang-orang yang tahu Juventus luar dalam ya, dari bagaimana DNA-nya, mentalitasnya. Ya pelatih sekarang kan nggak bisa, yang dia emang legend klub. Kita kan bisa nyontoh tim-tim yang lain yang pakai pelatih legendnya. Bisa kok. Kalau cuma untuk jalan-jalan doang, dia nggak jadi main bola, jadi presiden aja, jadi artis gitu loh. Del Piero kan footballer ya, masa cuma jalan-jalan doang kerjanya? Jadi artis dong dia, bukan jadi pelatih gitu loh. Masa pemain nggak jadi pelatih, ya jadi artis. Kayak kata Mas Andar bilang, waduh masa jadi artis? Del Piero legend, masa jadi artis? Bener aja gitu loh. Oke, yang bener aja Dar. Masa jadi artis? Dia kan pesepak bola legend. Tadi juga masuk akal, katanya Adi adalah untuk membangun mental juara tadi, buat seperti klub-klub lain ya, yang pakai legendnya melatih klub sebelumnya. Gimana Dar? Lu perkuat argumen lu kalau lu nggak setuju Del Gue Piero. tetap nggak setuju Del Piero jadi pelatih. Ya emang harus nggak setuju memang di debat ya. Nggak setuju karena track record juga kita bisa lihat striker itu
biasanya jadi pelatih bapuk. Jadi mendingan Del Piero udah daripada nanti jadi bapuk, udah sekalian nggak usah jadi pelatih. Oke. Mendingan harum namanya jadi legend dibanding jadi pelatih jadi bapuk. Jadi mendingan sekalian nggak usah jadi pelatih. Piero Oke. sekarang aja jadi pantit aja, udah jadi pantit, jadi BA gitu, bintang iklan, udah nggak usah jadi pelatih. Kalau jadi pelatih bapuk repot. Oke, pemirsa soal Juventini, setujukah kalau Del Piero menjadi pelatih? Adi tadi memberikan alasan bahwa wah banyak banget, butuh seorang mental juara, butuh seorang legend. Tapi kalau kata Anda, striker mana bisa jadi pelatih gitu ya? Iya. Terus katanya mendingan kayak sekarang, udah tajir, ngapain mempersulit diri sendiri? Nggak usah. Tentukan pilihan kalian. Apakah Juventus? Paling banyak komennya dia yang akan jadi presiden soal Juventini. Tentukan polling kalian. Oke, itu debat pertanyaan ketiga dari 600 pertanyaan. Jadi itulah akhir dari debat kali ini. Ini adalah proyek awal ya untuk masa debat. Kalau teman-teman suka, kita bikin lagi debat-debat selanjutnya. Tapi sebelum debat ini menyisakan dendam, salaman dulu dong. Salaman dulu. Oke, thank you dari Adi dan dari Andar mengenai debatnya. Jadi tadi seru banget ya Allegri, terus Allegri akhirnya dipuji-puji juga sama Adi. Terus Ibrahimovic juga ternyata Andar bilang legend. Oke, kita lanjut ke first question. Menang lagi gue. Ada sini. Soalnya jawab terus. Oke, first question kali ini sesinya memang dua karena butuh fokus banget. First question ini harus dijawab dalam waktu lu hitungin 5 4 3 2 1-nya ya. Oh iya. Dia boleh mikir cuman hanya 5 detik. Ada 5 pertanyaan, pertanyaannya itu pilihan. Oke. Harus memilih salah satunya. Kalau masih ada sisa waktu, kasih alasan. Kalau nggak ada sisa waktu, langsung next pertanyaan berikutnya. Oke, first question yang pertama. Pertanyaan pertama, ya, first question ini harus dijawab dengan cepat. Oke. Buffon atau Del Piero? Del Piero. Oke. Pertanyaan kedua, Conte atau Allegri? Allegri. UCL atau Scudetto? UCL. UCL, oke. Jersey home 9798 atau jersey away 2011-2012 yang hitam ada list putih? Home. Home yang 9798. Home. Oke. VS Inter atau VS Milan? Derby d'Italia. Oke, Derby d'Italia. Oke, itu jawaban first questionnya Anda. Gue pengen tanya dulu alasan-alasannya. Kenapa milih Del Piero? Buat? Gue rasa gue nggak punya alasan buat nggak milih Del Piero di tempatnya. Oke. Kenapa milih Allegri dibanding Conte? Gue tetap nggak bisa terima dia ke Inter. Oke. UCL apa Scudetto? Tadi lu jawab apa sih, lupa gua. UCL. UCL, kenapa? Karena gue belum pernah lihat Juve angkat UCL langsung. Oke, berarti mau nonton kesana ya? Insya Allah. Insya Allah. Jersey home 9798 apa jersey away 2011-2012? Tahu kan yang hitam full jeep? Tetap home itu yang utama. Home itu yang utama. Terakhir VS Inter atau VS Milan? Jelas sih lawan Inter. Di lapangan, di luar lapangan tetap lawan Inter. Oke, thank you Andar. Thank you. Oke, Zidane atau Pirlo? Zidane. Oke. Banyak hutang tapi trofi atau keuangan sehat tapi nggak ada trofi? Hutang tapi trofi. Hutang tapi trofi. Rugi nih Juventus kalau dia nih. VS Madrid apa VS City? VS Madrid. VS Madrid. Jersey orange yang kayak jersey Omas 2020-21 atau jersey ketiga yang putih musim ini? Jersey yang putih musim ini. Jersey musim ini. Berardi atau Sancho? Berardi. Berardi. Oke, thank you. Gue pengen tahu alasan lo. Zidane atau Pirlo tadi lo pilih siapa? Zidane. Zidane, kenapa Zidane? Gua pertama kali lihat playmaker yang mainnya flamboyan yaitu Zidane. Karena gue lihat Zidane gol nonton final UCL juga kan, gol tendangan volley-nya di final itu gue lihat wah ini pemain emang
apa ya, udah dapat semuanya sih dari juara dunia, Euro, termasuk Liga Champions di saat itu tahun gua awal-awal suka sepak bola gitu. Oke. Tadi lu jawab banyak hutang tapi trofi. Kenapa ya? Ini dengan banyak hutang dengan trofi lu bisa dapatkan investor baru karena investor lihatnya trofi bukan sekedar keuangan sehat. Oke, ya. Nanti dibahas sama Anda nih kayak debatnya kalau Fans Madrid atau Fans City? Fans Madrid. Kenapa Fans Madrid? Karena 2 kali kalah di final 98 sama 2017 itu menyakitkan, apalagi kalahnya yang benar-benar ada sedikit kontroversi itu. Oke, jersey Ormas atau jersey ketiga? Jersey ketiga. Karena buka jersey Ormas warnanya emang kayak bukan Juve banget gitu. Oke, orange. Berardi atau Sancho nih, kan dua-duanya ada gosip. Gue Berardi, alasannya ya Italiano sesuai dengan market Juventus juga duitnya. Sancho problematik. Oke, Sancho problematik. Oke, thank you Adi ya, first question. Oke, itu tadi teman-teman udah kalian saksikan ada quiz ya, tadi quiz dimenangkan oleh Andar, luar biasa Andar ya. Tadi Adi kurang makan ternyata. Tadi udah dibeliin makanan nasi Padang jadi susah banget untuk mencet bel ya. Terus yang kedua kita tadi ada debat, wah seru banget debatnya, semua diargumen masing-masing. Ya memang di settingnya begitu. Terus ketiga first question, ternyata mereka punya pilihan yang luar biasa masing-masing. Ya tadi gua lihat banyak hutang dia pilihnya, si Andar tadi lebih memilih UCL ya, lebih memilih lawan Inter, jadi punya jawaban masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi. Bila teman-teman mau ikut di acara seperti ini, yaitu debat, quiz dan first question, bisa menjadi fitur membership ya. Jadi kita undang, mau berdebat sama Andar, ayo, mau berdebat sama Adi, silakan ya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan tentukan tadi jawaban-jawaban Ibrahimovic apakah legend, Del Piero setuju nggak pelatih, dan terakhir apakah Allegri cocokkah bermain pragmatif atau agresif kalau pemain jago-jago. Itu aja dari kita. Fino alla fine. Forza Juve.